Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairullah dari Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pertama-tama saya ingin menyampaikan kesan saya sehingga saya bisa yakin dan percaya terhadap Sayyid Muhammad Qasim. Insya Allah beliau adalah Al-Mahdi dan calon Imam Al-Mahdi. Jadi saya ceritakan asal muasal perjalanan hidup saya. Saya dulu sekolah di Darul Dakwah Wal Irsyad DDI Mangkosok, Sulawesi Selatan. Sempat bertemu dengan Guru Tak Kiai Haji Abdurrahman Ambodale yang dikenal sebagai waliullah di Sulawesi Selatan. Setelah saya lulus, kemudian saya merantau di Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya menemukan satu kebimbangan, apa yang harus saya buat setelah saya lulus ini. Akhirnya datang dua rekan kami, Ustadz Kasful dengan Ustadz Khudri, untuk mengajak bergabung dalam aktivis dakwah. Tapi saya belum bisa menerima langsung, karena saya melihat, mohon maaf, banyak sekarang yang aktivis dakwah, tapi itu hanya sambilan untuk mencari keduniaan. Maka saya belum pas. Akhirnya saya mohon kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Ini kebimbangan hidup saya yang pertama. Nah, pada malam harinya, melalui mimpi saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan dua orang. Tidak tahu saya ini dua orang. Tubuh mereka ini terbuat dari cahaya seperti cahaya putih fata morgana, berkilau-kilau, dua orang. Kemudian mereka menyampaikan, kalau engkau mencintai Allah dan Rasulnya, maka ikutilah mereka. Mulai dari saat itu saya berjuang dalam aktivis dakwah. Alhamdulillah, Allah menggunakan saya dalam dakwah ini selama kurang lebih 20 tahun lebih. Nah, saat itu saya sudah keliling, alhamdulillah, keliling dari negeri dari provinsi ke provinsi, dari gunung ke gunung dan sebagainya. Nah, kemudian setelah meninggalnya Syekhul Akbar Syekh Abdul Wahab di Pakistan, ada kegoncangan dalam hati saya. Seolah-olah saya harus menemukan seseorang yang saya tidak mengetahui seseorang itu siapa. Yang jelas seseorang itu yang akan membimbing umat ini, yang mengajak umat ini, mengarahkan umat ini untuk usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengislah umat ini. Nah, saya mulai berdoa kepada Allah selama kurang lebih 1 tahun saya menunggu penantian. Pada saat bulan Ramadan kemarin, tahun 2022 kemarin, hari ketiga, tiba-tiba pada malam harinya saya langsung melihat di YouTube ini Sayyid Muhammad Qasim, dan batin saya langsung mengatakan, inilah orang yang kau cari. Saya mendengar dalam batin saya, inilah orang yang kau cari. Kemudian saya mempelajari dari video-video beliau, terutama Kang Diki, Masya Allah, yang telah berjuang. Pikir beliau, tenaga beliau, waktu beliau untuk memperjuangkan ini, mensyiarkan pesan Nabi SAW melalui mimpi dari Sayyid Muhammad Qasim.
saya tambah yakin, inilah orang yang saya cari. Dan kamu, dalam batin saya mengatakan, kamu harus segera bertemu dengan beliau. Masya Allah. Jadi sudah terjawab. Petunjuk Allah dalam hidup saya ini, yang pertama, didatangi dua orang cahaya, yang cahayanya berkilau-kilau seperti fata morgana. Yang kemudian petunjuk yang kedua ini tentang Sayyid Muhammad Qasim. Kemudian pesan-pesan saya terutama kepada seluruh kaum muslimin, yang pertama, mintalah petunjuk kepada Allah. Kemudian sebelum memutuskan, pelajarilah lebih dalam, analis video-video berikut, mimpi-mimpi beliau dipelajari dulu. Insya Allah Anda akan menemukan kebenaran. Kemudian pesan-pesan saya juga terhadap para muhibbin, khususnya para muhibbin dan umumnya para helper yang ada. Yang pertama, marilah kita sama-sama jaga keikhlasan di dalam hati kita ini. Betul-betul kita ini mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengharap hanya ridha Allah Subhanahu wa taala, hanya ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengharap selain daripada itu. Karena yang paling berat, sesuai dengan mimpi Sayyid Qasim itu, yang paling fundalis sekali itu ialah mengenai kesyirikan. Syirik zahir kita sudah ketahui bersama, tetapi yang paling berbahaya itu syirik khafi. Itu ketergantungan kita kepada selain Allah, harapan kita selain kepada Allah, bahwasanya ada sesuatu yang memberi manfaat, mudarat, yang memberikan sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik khafi. Juga ada harapan-harapan selain daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ada harapan-harapan kecuali mengharap hanya ridha Allah Subhanahu wa taala.